Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Feliandita Budiansyah dengan NRP 501623109 dari Departemen Teknik Geomatika dan saya merupakan mahasiswa dari mata kuliah kelas 32 Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas individu saya mengenai praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dengan studi kasus observasinya ada di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Nah, memasuki pada tahap abstrak dari artikel yang telah saya buat, membahas mengenai Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, idealnya tidak hanya dipahami secara teoritis, namun juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di tingkat komunitas, khususnya pada masyarakat di setempat. Nah, artikel ini itu bertujuan untuk mendeskripsikan dan juga menganalisis praktik nilai-nilai Pancasila yang ada di Kelurahan Sukolilo, di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo di Surabaya. Nah, di mana Kelurahan Keputih ini sendiri adalah wilayah yang dihuni oleh berbagai macam jenis penduduk. Contohnya adalah penduduk pendatang dan juga penduduk asli di kota Surabaya di Kelurahan Sukolilo tersebut. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan dari kualitatif dan juga berbagai sumber sekunder yang bisa kita analisis yang untuk tujuannya menilai bagaimana praktik Pancasila ini dijalankan di Kelurahan Keputih itu sendiri. Nah, Kelurahan Keputih itu sendiri juga berdekatan dengan kampus ITS di Surabaya, di Sukolilo ini, dan juga memiliki berbagai macam kegiatan kemasyarakatan yang nantinya kita bisa menilai bagaimana kegiatan tersebut masuk ke dalam nilai-nilai penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari, khususnya pada kehidupan masyarakat sekitar di Kelurahan Keputih. Nah, memasuki pada pendahuluan ini, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya Pancasila itu merupakan dasar filosofis dan juga ideologis bangsa Indonesia yang memuat 5 dasar pedoman hidup bangsa dan negara. Nah, dalam konteks Pancasila di perguruan tinggi ini sendiri, khususnya pada ranah mahasiswa, nah mahasiswa itu tidak hanya dituntut untuk memahami bagaimana teori Pancasila tersebut, namun mahasiswa juga dituntut untuk menguji dan juga merefleksikan dari nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, khususnya pada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial ini nantinya akan dinilai dan diobservasi pada studi kasus lokasi kita saat ini nantinya yaitu di Kelurahan Keputih. Nah, Kelurahan Keputih ini sendiri memiliki karakteristik demografis yang unik karena dia tidak hanya mencakup masyarakat lokal saja, namun juga mencakup masyarakat pendatang dan juga dari berbagai daerah khususnya di daerah lokal ataupun Jawa Timur itu sendiri, penduduk Madura dan juga penduduk-penduduk pendatang dari provinsi-provinsi lainnya. Nah, keberagaman ini memiliki banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, khususnya dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini sendiri. Nah, dalam metode observasi yang akan dilakukan ini nantinya akan memiliki berbagai teknik pengumpulan data mengenai observasi secara langsung karena kan kita setiap hari akan bersinggungan kehidupannya dengan masyarakat Keputih itu sendiri. Lalu dari berbagai sumber sekunder yang telah ada dari berita dan juga artikel lainnya yang kita bisa simpulkan dan juga merelevankan dengan nilai-nilai Pancasila yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, pada hasil dan juga pembahasannya sendiri, dari praktik-praktik nilai Pancasila yang akan kita analisis nantinya di Kelurahan Keputih ini sendiri, kita akan breakdown dari 5 dasar Pancasila itu sendiri, dari 5 nilainya. Yang pertama itu adalah memasuki pada nilai di sila pertama ataupun sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, observasi yang dilakukan itu menunjukkan bahwasannya warga Keputih ini hidup berdampingan dengan latar belakang agama yang beragam, namun tetap menjaga kerukunan. Nah, hal ini tuh sejalan dengan kegiatan dialog kebangsaan yang digelar di Gedung Menara Sains ITS dan juga berbagai kegiatan yang ada di masyarakat Keputih dari kegiatan yang ada di tempat peribadatannya masing-masing dan juga kegiatan yang ada di sekitar masyarakatnya seperti mengadakan kegiatan keagamaan sesuai dengan adat istiadat yang ada. Nah, selain itu, kehadiran Taman Bhinneka Nusantara yang ada di Jalan Madokan Keputih pada tahun 2025 silam itu sebagai
wujud wisata edukasi bertema keberagaman yang memperkuat nilai toleransi di wilayah Kelurahan Keputih ini sendiri. Nah, taman tersebut tuh menampilkan berbagai miniatur rumah adat dan juga ornamen simbol kerukunan keagamaan yang bisa merepresentasikan bagaimana keberagaman tersebut muncul dan juga dipelihara oleh masyarakat di Kelurahan Keputih di Surabaya ini sendiri. Nah, kehadiran fasilitas publik ini tuh juga menegaskan bahwasanya nilai ketuhanan dalam Pancasila itu tidak hanya dimaknai dalam kebebasan menjalankan ibadah, namun juga sebagai landasan untuk saling menghormati keyakinan yang berbeda-beda dalam setiap individu masing-masing dalam mencapai suatu kerukunan yang ada di dalam kelurahan tersebut. Nah, untuk memasuki nilai-nilai yang ada pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai ini tuh bisa dilihat bagaimana masyarakat Bukti itu memiliki sikap yang ramah dan saling menghargai antar warganya yang bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, termasuk di lingkungan padat penduduk seperti di RT 7 RW 8 itu, di Kelurahan Keputih itu terdapat akulturasi budaya asuh menemukan bahwasanya masyarakat setempat itu, baik penduduk lokal maupun mendatang, cenderung memiliki sikap yang ramah dan juga menghargai orang lain dan juga memiliki jiwa bergotong royong serta memiliki kegiatan bersama-sama dengan masyarakat sekitar seperti senam pagi bersama, rapat warga dan juga kegiatan dari PKK maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Nah, pada skala kota itu sendiri, semangat kemanusiaan ini juga terlihat dari eh, masa-masa pandemi COVID-19, di mana warga tetangga itu dengan sukarela eh, memasakkan makanan bagi keluarga yang sedang menjalani isolasi dan juga tanpa diperintahkan oleh pemerintah. Jadi masyarakat ini sudah paham dan juga sudah tergerak hatinya untuk melakukan kegiatan kemanusiaan tersebut. Sehingga di kampung ini ataupun di Kelurahan Putih ini tuh termasuk melibatkan dari sila kemanusiaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada nilai Pancasila ini sendiri di wilayah Kelurahan Keputih. Selanjutnya pada memasuki sila ketiga ini sendiri, sila ketiga merupakan persatuan Indonesia yang bisa digambarkan dengan sebagian kawasan yang dihuni penduduk lokal itu bersuku Jawa dan juga Madura dan juga sebagian kecil suku-suku pendatang dari luar dua suku tersebut. Nah, suku-suku yang ada di Kelurahan Putih itu saling berdampingan dan juga eh, ada suatu proses akulturasi budaya yang mendukung persatuan yang ada. Nah, penelitian di Kampung Pemulung Putih ini sendiri mencatat bahwasanya orang tua lokal dan juga pedagang itu menggunakan bahasa campuran dari bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah mereka masing-masing. Namun mereka tetap mudah melakukan interaksi dari lintas latar belakangnya tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di masyarakat Kelurahan Putih itu memiliki rasa persatuan Indonesia yang kuat dengan adanya akulturasi budaya dan juga tetap memilih untuk bersatu tanpa membeda-bedakan ras ataupun suku yang ada di sekitar mereka. Nah, persatuan warga itu juga tampak dari berbagai kegiatan kolektif yang melibatkan seluruh kalangan usia seperti gotong royong, eh, tradisi dari adat istiadat menjelang Ramadan, kegiatan Karang Taruna, dan juga kegiatan-kegiatan lain sebagai bentuk persatuan kegiatan di masyarakat tersebut. Lalu memasuki sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila ini sudah terlihat bahwasanya di sila ini akan fokus dalam pengambilan keputusan ataupun mekanisme em, permusyawaratan yang ada di kelurahan tersebut. Nah, bisa kita ketahui bahwasanya di masyarakat Keput ini sendiri juga mengadakan seperti rapat warga rutin, koordinasi dengan PKK, aspirasi, dan juga penyepakatan program-program bersama yang sudah eh, program tersebut akan dilakukan oleh masyarakat Keputih itu sendiri. Nah, masyarakat Kepulauan Indonesia jadi sudah mengamalkan dalam sila keempat Pancasila ini sendiri, di mana untuk mengambil keputusan dan juga menganut prinsip musyawarah untuk mufakat dalam skala kecil hingga skala besar. Nah,
Untuk pada sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini tuh tercermin dari berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang ada di seluruh lapisan warga. Nah, salah satunya adalah program Kampung Surabaya Hebat dan Lomba Bank Sampah yang digalakkan pemerintah Surabaya. Misalnya, membentuk berbagai usaha mikro kecil atau UMKM dan juga pemberdayaan UMKM itu sendiri sebagai penilaian dari program tersebut. Nah, di Kelurahan Keputih itu sendiri, dari pembangunan ulang ruang publik seperti Taman Harmoni yang diresmikan oleh pemerintahan Kota Surabaya itu mencerminkan komitmen serta pemerataan akses terhadap ruang terbuka hijau. Dan juga upaya-upaya ini tuh menunjukkan bahwasanya keadilan sosial yang ada eh, itu tidak hanya kebijakan formal pemerintah saja, namun juga benar-benar dilakukan di Kelurahan Keputih ini sendiri demi kesejahteraan kolektif di seluruh masyarakat yang ada. Nah, memasuki pada tahap kesimpulan ini sendiri, berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya kelima nilai Pancasila ini secara nyata dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, nilai ini itu mencerminkan ketuhanan dari tampak toleransi antarumat beragamanya, lalu pada nilai kemanusiaan dan adil dan beradab itu tercermin dari keramahan serta solidaritas warga yang ada di Kelurahan Keputih. Lalu Persatuan Indonesia juga tercerminkan dari masyarakat yang tidak membeda-bedakan suku dan ras budaya sehingga terwujud melalui akulturasi budaya lokal dan juga budaya pendatang yang ada. Lalu untuk sila keempat yang kerakyatan itu bisa dilihat bahwa bagaimana masyarakat Keputih ini mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan juga keadilan sosial itu tampak dari program-program pemberdayaan ekonomi dan juga pembangunan ruang publik yang inklusif sehingga pemerataan dari fasilitas yang ada dari pemerintahan Kota Surabaya itu sendiri. Nah, temuan-temuan ini tersebut menjelaskan bahwasanya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu perlu terus ditingkatkan dan juga dikaitkan dengan realitas sosial di lapangan yang ada agar mahasiswa itu dan juga kita semuanya memahami lebih mendalam saja, tidak hanya memahami secara teori, namun kita bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikan pemahaman kita mengenai nilai-nilai Pancasila tersebut dikaitkan dengan masyarakat yang ada di dekat kita, khususnya di masyarakat Kelurahan Keputih itu sendiri. Nah, dari praktik ini sendiri itu akan terus berkembang di tengah masyarakat yang majemuk dan kita harus selalu beradaptasi dan mengingat Pancasila ini juga selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi Pancasila tetap menjadi dasar negara dan juga dasar pedoman kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai data observasi sekunder dan juga eh, acuan-acuan dalam penggunaan dan juga pembuatan penyusunan artikel ini. Sekian dari presentasi artikel yang telah saya buat ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.